Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kami dari kelompok 15 dengan anggota saya Ilyas Rafael Akhyar dengan NIM akhir 059. Kemudian ada Mbak Alia Faiz Tiktonika Putri dengan NIM akhir 185 dan ada Mbak Keisa Alivia Hanum dengan NIM akhir 235. Di sini kami akan mempresentasikan tentang frequent use theories in human resource management dengan subtema employee engagement. Kita akan menuju ke definisi. Ada beberapa definisi tentang employee engagement sendiri. William Khan menyebutkan ketika individu sangat peduli dengan apa yang ia lakukan dan komitmen untuk melakukan hal itu sebaik mungkin, ia akan merasa terdorong untuk berbuat daripada hanya diam. Inilah bagian dari engagement. Employee engagement adalah hasil anggota organisasi terhadap pekerjaan mereka, di mana mereka bekerja dan mengekspresikan diri mereka secara fisik, kognitif, dan emosi selama melakukan pekerjaan. Kenneth W. Thomas juga menyebutkan jika employee engagement direpresentasikan sebagai hubungan dua arah antara pegawai dan organisasi, di mana kedua pihak ini sadar akan kebutuhan masing-masing dan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ada banyak teori yang menyebutkan tentang employee engagement ini, kan? Tapi dapat kita tarik kesimpulan bahwa employee engagement adalah bentuk ekspresi fisik, kognitif, dan emosi yang penuh dan positif yang diberikan oleh pegawai terhadap pekerjaan dan organisasi. Kemudian kita berlanjut ke manfaat dari employee engagement itu sendiri. Yang pertama ada meningkatkan keterlibatan dan motivasi karyawan sehingga mereka lebih produktif dan berkontribusi maksimal pada tujuan perusahaan. Yang kedua ada menurunkan tingkat pergantian karyawan atau turnover dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung kebutuhan karyawan. Kemudian ada membantu menciptakan hubungan yang baik antara karyawan dan manajemen melalui komunikasi terbuka dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang meningkatkan rasa kepemilikan dan kepercayaan. Selanjutnya ada menjadi strategi dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia. Dan ada membangun kemudian perusahaan yang inovatif dan berorientasi pada pertumbuhan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari employee engagement. Kelebihan dari employee engagement adalah yang pertama ada peningkatan kinerja tim, peningkatan produktivitas, penurunan tingkat absensi dan turnover, dan hubungan interpersonal yang lebih baik antara karyawan dan antar karyawan dengan organisasi. Kekurangan dari employee engagement sendiri yaitu ada resiko mempertahankan status quo, adanya potensi burnout, ketidakadilan terhadap berbagai jenis tipe kepribadian, dan keterikatan berlebihan bisa menghambat pergerakan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi employee engagement. Yang pertama adalah budaya organisasi. Budaya organisasi yang dimaksud adalah budaya yang positif, inklusif, dan mendukung karyawan. Selanjutnya kepemimpinan. Kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan yang inspiratif, mendukung, dan mampu memotivasi karyawan. Lalu ada kompensasi dan penghargaan. Maksudnya di sini adalah sistem kompensasi yang adil, kompetitif, dan penghargaan yang sesuai dengan kontribusi karyawan. Lalu ada pengembangan karir, yakni peluang untuk pelatihan, pengembangan keterampilan, dan jalur karir yang jelas. Lalu ada lingkungan kerja. Maksudnya di sini itu adalah lingkungannya yang nyaman, aman, dan mendukung kolaborasi antar karyawan. Selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi yang dimaksud itu komunikasi yang efektif, transparan, dan terbuka antara manajemen dan karyawan. Lalu ada kesejahteraan karyawan, yang maksudnya adalah program yang mendukung kesehatan fisik dan mental karyawan. Lalu ada pengakuan dan penghargaan. Pengakuan yang konsisten terhadap prestasi karyawan baik secara formal maupun informal. Lalu ada keterlibatan karyawan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan partisipasi dalam proyek-proyek penting. Lalu kualitas pekerjaan, yakni pekerjaan yang menantang, bermakna, dan memberikan rasa pencapaian bagi karyawan. Next. Selanjutnya ada strategi untuk meningkatkan employee engagement. Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan karyawan melalui survei rutin tentang alat kerja, fasilitas, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah libatkan karyawan dalam perencanaan lewat pembentukan engagement team. Yang ketiga adalah adakan kegiatan engagement seperti family day, kompetisi, dan kegiatan sosial. Yang keempat adalah berikan penghargaan untuk karyawan berdedikasi tinggi, reward materi atau non-materi. Yang kelima adalah tanamkan nilai perusahaan atau value lewat pelatihan, misalnya openness dan teamwork. Yang keenam, gunakan alat manajemen seperti PickChart dan Prachimetrics untuk pemilahan ide dan pembagian peran tim. Yang ketujuh adalah evaluasi berkala tingkat engagement dengan survei terstruktur, misalnya indikator motivasi, loyalitas, dan kebanggaan.
Yang kedelapan adalah tindak lanjuti hasil survei untuk memperbaiki program dan mengatasi isu seperti kompensasi. Yang kesembilan adalah lakukan pendekatan sistematif seperti program pelatihan dan atau perbaikan berkelanjutan. Yang ke-10 adalah jaga keberlanjutan program dengan regenerasi tim engagement dan pelaksanaan kegiatan tahunan. Next. Selanjutnya ada tantangan. Tantangan yang pertama adalah budaya organisasi yang lemah, yang kedua adalah kurangnya keadilan di dalam organisasi, yang ketiga adalah penghargaan dan pengakuan yang minim, yang keempat adalah komunikasi internal yang buruk, yang kelima adalah minimnya kesempatan belajar dan berkembang, yang keenam adalah kepemimpinan yang tidak inspiratif, dan yang terakhir adalah faktor psikologis karyawan. Next. Maka selanjutnya ada studi kasus, di mana kami mengambil jurnal yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi, Kepemimpinan, Kompensasi, dan Pelatihan terhadap Employee Engagement pada BPJS Kesehatan Kantor Pusat. Boleh di next. Nah, berdasarkan hasil dari analisis jurnal tersebut, yang dilakukan oleh Jeremy Eka Putramase dan Aslama Nur Widikdo dalam jurnal tersebut, yaitu dapat disimpulkan bahwa employee engagement di BPJS Kesehatan Kantor Pusat ini masih berada di bawah rata-rata unit regional lainnya. Misalnya pada tahun 2019, indeks employee engagement di kantor pusat ini hanya sebesar 71,72%, sementara rata-rata regional di atas 75%. Nah, studi kasus ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melibatkan 231 responden dari total populasinya 546 pegawai tetap. Nah, dan dianalisis menggunakan organisasi, kepemimpinan, kompensasi, dan pelatihan secara parsial, namun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee engagement dari pegawai di kantor pusat BPJS Kesehatan. Nah, hasil penelitian ini menemukan secara spesifik bahwa budaya organisasi yang sejalan dengan harapan pegawai ini mampu meningkatkan keterlibatan pegawai sehingga diperlukan penguatan nilai, norma, dan praktik organisasi yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah, kepemimpinan transformasional juga terbukti meningkatkan loyalitas dan kepercayaan pegawai, sehingga pemimpin diharapkan dapat lebih memberdayakan dan memotivasi bawahannya. Nah, solusi yang ada dari jurnal ini yaitu selain sistem kompensasi yang adil dan kompetitif, ini akan menjadi faktor eksternal yang penting untuk mendorong employee engagement, sehingga evaluasi dan penyesuaian kompensasi harus menjadi perhatian manajemen. Nah, pelatihan yang rutin dan relevan juga berperan dalam meningkatkan kompetensi dan semangat pekerja. Nah, sehingga program pengembangan kompetensi harus menjadi prioritas organisasi. Nah, studi kasus ini juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia yang terintegrasi dan strategis, karena employee engagement menjadi indikator keberhasilan organisasi kesehatan dalam menghadapi tantangan dan persaingan global. Nah, rendahnya engagement di kantor pusat ini menjadi alarm bagi manajemen untuk memperbaiki dari segi aspek budaya, kepemimpinan, kompensasi, dan pelatihan secara berkelanjutan. Secara keseluruhan juga studi kasus ini menegaskan bahwa employee engagement ini hanya dapat dicapai jika organisasi secara konsisten memperkuat keempat faktor yang sudah disebutkan tadi, seperti kepemimpinan, kompensasi, lalu ada organisasi, dan juga budaya. Ready, next. Nah, kesimpulannya, employee engagement adalah keterikatan emosional dan komitmen karyawan terhadap organisasi dan pekerjaannya. Konsep ini mencakup aspek fisik, kognitif, dan emosional. Dan tingginya employee engagement ini berdampak positif pada produktivitas, loyalitas, dan hubungan kerja yang sehat. Namun, employee engagement ini juga memiliki tantangan seperti potensi burnout dan ketidakadilan dalam perlakuan antar tipe kepribadian. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi employee engagement ini dapat meliputi budaya organisasi, kepemimpinan, kompensasi, pengembangan karir,
dan komunikasi internal. Nah, pada studi kasus di BPJS Kesehatan tadi menunjukkan bahwa rendahnya employee engagement di kantor pusat berkaitan dengan kelemahan dalam aspek tersebut. Nah, saran yang dapat kami lakukan yaitu yang pertama, organisasi perlu menerapkan strategi yang terarah seperti melibatkan karyawan dalam setiap perencanaan, lalu memberikan penghargaan yang layak, menciptakan komunikasi yang terbuka dan efektif, serta menyediakan peluang pengembangan diri. Lalu yang kedua, evaluasi engagement secara berkala dan tindak lanjut atas hasil survei. Nah, evaluasi dari employee engagement ini dapat dilakukan secara berkala atas hasil survei, karena sangat penting juga untuk menjaga keberlanjutan program. Lalu yang terakhir, memperkuat kepemimpinan yang inspiratif, keadilan organisasi, dan budaya kerja yang sportif. Nah, hal tersebut dapat diperkuat agar karyawan ini dapat merasa dihargai dan termotivasi. Baik, berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun makalah ini. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok 15. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.